Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini posisi berada di lokasi antrian masuk ke Raudhah pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024. 2024, Masya Allah, jemaah yang ingin memasuki Raudhah ini sudah dalam keadaan mengantri. Jadi prosedur untuk bisa memasuki Raudhah harus mempunyai tasrih atau surat izin, yang mana surat izin ini diurus oleh muassasah orang Arab yang menurunkan visa. Dan untuk memasuki Raudhah waktunya gantian dengan laki-laki. Kalau dari jam 6 sampai jam 12, jam 6 pagi sampai sebelum jam 11 bisa underground. Waktunya ke Raudhah adalah dari kaum akhwat atau ibu-ibu. Sedangkan untuk laki-laki dari jam setengah 11 kalau Jumat sampai jam 6 sore. Kalau selain Jumat sebelum zuhur, waktunya untuk ibu-ibu memasuki Raudhah. Insyaallah ini juga jemaah yang sedang di briefing, siap-siap untuk memasuki Raudhah dari ibu-ibu. Inilah suasana terkini di depan halaman Masjid Nabawi dekat makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Sufwatullah. Sangat ramai sekali jemaah. Ada yang berbagai macam program, ada yang lagi ziarah sekitar Masjid Nabawi, ada yang ingin ziarah ke Raudhah, ada yang juga yang hanya ziarah ke makam Rasulullah SAW. Ini tempat atau pintu masuk untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Jadi untuk ziarah ke makam Nabi bagi laki-laki bisa memasuki di sebelahnya WC nomor 205. Jadi walaupun tidak punya tasrih, kalau hanya ziarah bisa masuk dari pintu ini. Tapi kalau ke Raudhah maka harus punya tasrih ataupun surat izin. Dan surat izin itu harus sesuai dengan waktu dan tanggalnya. Insyaallah hari Jumat tanggal 8 Maret 2024. Inilah suasana
di tempat pintu masuk untuk ziarah ke makam Nabi. Tapi ini khusus hanya laki-laki saja. Dan masuknya dari pintu nomor 1, pintu masjidnya. Jadi bagi jemaah umroh yang ingin ziarah ke makam Nabi tidak perlu pakai tasreh dan tidak perlu mengantri, langsung masuk dari pintu sebelahnya WC nomor 205. Disinilah makam Nabi Rasulullah SAW dan makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasul, dan di sebelahnya lagi makam Sayyidina Umar Al-Faruq. Jadi untuk masuknya ke makam Nabi, bagi jemaah yang mau ziarah ke makam Nabi, maka masuk dari pintu nomor 1. Tapi sebelum masuk dari pintu nomor 1 ini, maka dipagari, ya, dipagar, nggak bisa langsung masuk, harus masuknya dari sebelahnya WC nomor 205 di belakangnya. Seperti inilah aktivitas petugas Masjid Nabawi kalau pada hari Jumat di pagi hari. Semuanya bergerak untuk persiapan sholat Jumat. Ada yang lagi bersih-bersih karpetnya, ada yang lagi ngepel dan sebagainya. Jadi disinilah batas dari tempat makmum, ya, makmum sholat fardu, ya. Ini ada keterangannya, hina mahadatul imam, hina mahadatul imam. Jadi di belakang pelang itu maksudnya pembatas, ya, pembatas dari saf paling awal yang menjadi makmum. Artinya tidak boleh sholat di depan halaman ini, karena halaman ini termasuk dari tempat di depannya imam. Di Masjid Nabawi ini menghadap ke selatan. Jadi sholatnya menghadap ke selatan karena kota Mekah berada di selatan, Ka'bah berada di selatan. Memang kalau orang yang sholat itu harus menghadap ke Ka'bah. Kalau posisinya di Indonesia, hadapnya ke arah barat. Dan kali kalau berada di kota Mekah, di Masjid Haram, maka orang yang sholat itu melingkari Ka'bah. Ka'bah berada di tengah-tengah lingkaran orang yang sholat. Masya Allah, mudah-mudahan semua jemaah umroh yang berkunjung di dua tanah suci senantiasa diberikan kelancaran dalam melakukan ibadahnya, diberikan kesehatan, dan juga mendapatkan ibadah yang makbul, yang makbulah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
persiapan sholat Jumat. Petugas Masjid Nabawi sedang menggelar karpet. Ini pintu masjid nomor 78. Ini khusus pintu laki-laki ya. Jadi kalau mau naik ke rooftop, ke atas, ke soto ya, jadi bisa memasuki di pintu nomor 7. Ini apabila di dalam masjid sudah penuh, maka petugas masjid itu mengarahkan jemaah untuk memasuki di pintu nomor 7. Nanti naik ke atas ke soto. Jadi di atas juga ditempati sholat kalau sudah penuh di bawah. Lebih-lebih kalau hari Jumat ya. Ini pintu nomor 89, masih pintu untuk laki-laki, sedangkan pintu nomor 12, 13, 14 sampai 16 itu untuk perempuan. Pintu masuk dalam masjid bagi perempuan. Ini apabila hotelnya di sekitar Bubus Salam, maka untuk ibu-ibu bisa memasuki dari pintu nomor 12 untuk ibu-ibu. Jadi di pintu ini ada petugas ya yang mengarahkan. Apabila ada laki-laki yang ingin masuk ke pintu ini, maka dilarang oleh petugas, diarahkan ke kanan untuk ibu-ibu. Jadi yang bisa masuk dari pintu ini hanya untuk ibu-ibu. Ini pintu nomor 12. Dan untuk hammam toilet ya, untuk ibu-ibu di depannya pintu nomor 12. Nah, toiletnya untuk ibu-ibu dekat. Jadi bagi jemaah umrah, bagi ibu-ibu sangat pas, strategis tempatnya di sekitar pintu nomor 7 nomor 12 ya, biar toiletnya itu kalau apabila mau toilet tidak jauh. Ini juga toilet untuk perempuan, toilet nomor 216. Jadi tempat sholat untuk ibu-ibu dikasih pagar ya, seperti ini pagarnya. Di luar juga dipakai untuk sholat. Ini untuk ibu-ibu juga tempat sholatnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi jemaah yang akan melakukan ibadah umroh ke dua tanah suci, yang ingin melakukan ibadah di Masjid Nabawi. Ini adalah salah satu cara mempermudah jemaah yang ingin melakukan ibadah di Masjid Nabawi. Jadi ini pintu 12, 13, 14 ini untuk ibu-ibu. Jadi enaknya kalau ibu-ibu sholat itu masuk di sekitar pintu 12, 13, karena untuk mempermudah apabila mau ke toilet, buang air besar ataupun air kecil, dekat dengan toilet perempuan. Apabila hotelnya di
Posisinya berada di belakang masjid, ya, selatan dari arah utara, ya. Maka pintu masuknya dari pintu 16 untuk ibu-ibu. Nah, ini juga toiletnya yang dekat dengan pintu 16, toilet nomor 217. Insyaallah ini petugas masjid sedang membersihkan karpet, persiapan untuk melakukan sholat Jumat. Waktu terkini, waktu sudah menunjukkan jam 8.11 menit. Jadi untuk ibu-ibu yang ingin sholat di dalam, pintunya dari nomor pintu 11, 12, 13, 14, 15, 16 sampai 17. Di sampingnya pintu masuk untuk laki-laki. Nah, dari pintu 18, 19, 18, 19, 20, 21. Ini jemaah Waalaikumsalam yang sedang melakukan ziarah di sekitar Masjid Nabawi. Ada yang kegiatannya lagi manasik, ya, biasanya yang manasik pada hari ini, yang mau check out besok, manasik, pemantapan manasik sekaligus teknis check out dari hotel. Ini pintu pagar nomor 328. Di sampingnya ada mall Bin Daud. Bagi jemaah yang ingin belanja, beli sesuatu ataupun snack, bisa di mall ini, Bin Daud namanya. Ini pintu nomor 326. Jadi jemaah umroh agar memudahkan kembalinya ke hotel, maka harus punya patokan. Patokannya biasanya dipakai adalah pintu gerbang yang paling dekat dengan hotel. Nah, agar tidak nyasar, mudah kembalinya dari masjid menuju ke hotel, maka perlu diingat pintu gerbangnya, ya. Kemudian tinggal penguasaan jalannya juga. Karena kebetulan kami saat ini hotelnya berada di Diyar Al-Iman, maka pintu gerbangnya di pintu 326. Depannya ada Ilaf Thaibah, dan sampingnya juga Hotel Pangkot Darul Khair. Masya Allah, suasana di halaman masjid, di sekitar Masjid Nabawi, hotel-hotel sangat rapi dalam tatanan penataan kotanya di sini, Masya Allah. Ya, semua hotel itu tingginya sama,
dan hotelnya juga rapi ya, gang-gangnya sesuai dengan jalur, enggak terlalu sempit ya, jalannya luas. Ini tenda di belakang hotel Movenpick, ada tenda yang sedang dibuat. Tenda ini persiapan untuk iftar Ramadan, puasa Ramadan ya, yang sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Maka di sini tempatnya untuk iftar gratis ya. Ini untuk buka puasa gratis di belakang hotel Movenpick. Inilah tempat atau hotel yang saat ini kami tinggal. Alhamdulillah sudah sampai, Hotel Diyar Al-Iman. Diyar Al-Iman. Terima kasih dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi jemaah yang sedang melakukan ibadah umroh ataupun yang akan melakukan ibadah umroh. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.